melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu. Mohon informasi kepada Bapak terkaitan sekolah menengah kejuruan ini. Sesuatu yang kejuruan mungkin ada model yang nanti kelulusannya seperti apa. Siswa setelah lulus dari sini itu diinginkan seperti apa. Dengan keinginan seperti itu, metode yang dilaksanakan, cara mengajarnya itu seperti apa, Pak? Tolong diinformasikan kepada kami. Terima kasih. Jadi konsep pendidikan di SMK itu secara umum disebut dengan BMW. Ya. Jadi BMW itu bukan merek mobil. Jadi BMW itu singkatan. Yang pertama bahwa konsepnya itu lulusan SMK itu harus mampu untuk bekerja. Ya. Artinya bahwa di SMK ini menyiapkan tenaga siswanya lulusannya alumninya itu untuk mempersiapkan diri bekerja. Ya. Oleh karena itu nanti dalam proses pembelajarannya, dalam proses pendidikannya itu maka kita harus menyesuaikan bagaimana kebutuhan daripada untuk bekerja itu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama itu kami lakukan ada yang disebut dengan sinkronisasi kurikulum. Bahwa kurikulum yang dikembangkan di sekolah itu harus sinkron, harus match dengan industri. Sehingga dia dan kebutuhan industri agar tidak ada gap antara apa yang diajarkan di sekolah dan kebutuhan industri itu tidak ada gap. Kalau ada gap, itu pasti bahwa anak-anak itu tidak bisa diterima di industri. Karena kurikulum yang diajarkan A, misalkan yang dibutuhkan B kan tidak match. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan kurikulum yang di SMK 2 itu harus melibatkan juga industri. Jadi industri yang sudah kerjasama dengan SMK 2 kita undang untuk membuat bagaimana kurikulum yang diterapkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam proses pembelajaran beda antara SMA dengan SMK. Nah, kalau SMK ini sekitar 60% sampai dengan 70% itu diisi dengan mata pelajaran praktek kejuruan sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Nah, pelajaran kejuruan inilah nanti yang mempersiapkan anak-anak itu untuk siap untuk masuk ke dunia kerja. Gitu. Dunia kerja, Pak ya? Iya, dunia kerja. Jadi tidak semata-mata hanya dia itu kerja kepada seseorang, dia bisa mandiri di sendiri. dunia kerja nanti itu yang dia kedua itu konsep yang kedua ya industri. Nah, budaya industri itu kita sudah dipersiapkan, sudah dibiasakan dari semua. Sehingga siswa nggak gagap nanti. Nah, ketika misalkan siswa masuk di dunia usaha dunia industri, itu mereka tidak kaget lagi. Nah, kemudian yang keempat, kita disebut dengan praktek kerja lapangan. Ya. Nah, praktek kerja lapangan itu sementara sekarang dilaksanakan selama 3 bulan. Ya. Nah, maksud daripada tujuannya adalah untuk mempersiapkan bahwa anak-anak itu belajar bukan hanya di lingkungan sekolah. Jadi praktek kerja lapangan itu ada bagian daripada proses belajar mengajar, disebut dengan MNC. Ya. Jadi bagian daripada proses belajar mengajar, mereka melaksanakan praktek di industri sehingga mereka paham bagaimana kondisi di industri, bagaimana tata kerja di industri, bagaimana hubungan di industri. Nah, selama ini kan mereka berhubungan mungkin bergaul dengan anak-anak yang begitu. Tapi ketika di industri, attitude-nya seperti apa, sikapnya, kemudian karakter, kedisiplinan segala macam, nah itu mereka terbiasa. Itu jadi konsep pembelajaran itu ada 4 itu tadi untuk menyiapkan anak-anak bagaimana mereka siap untuk masuk ke dunia usaha industri. Nah, karakter yang tujuan yang kedua tadi B, bekerja ya. Nah, sekarang yang M, mempersiapkan anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, itu bedanya SMA dengan SMK. B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, gitu kan? Jadi jangan punya konsep, punya pemikiran bahwa lulusan SMK itu tidak bisa melanjutkan, salah. Karena kami menyiapkan juga bahwa anak-anak itu mampu untuk melanjutkan kuliah, gitu kan, ke jenjang berikutnya. Dan ini terbukti. Contoh misalnya SMK 2 tahun sekarang saja ini anak-anak lebih dari 21 siswa itu yang diterima di sekolah di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Luar biasa. Iya. Sama dengan sekolah-sekolah SMA yang lain yang ada di Pandeglang khususnya gitu kan.
Nah, SMA saja yang dikhususkan untuk melanjutkan itu kan paling sekitar segituan rentangnya gitu. Betul. Nah, SMK 2 itu yang tidak mengkhususkan untuk melanjutkan tetapi merupakan bagian daripada tujuan kami. Nah, itu ternyata mampu bersaing dengan yang lain. Nah, itu ada di mata pelajaran apa? Nah, di kelompok itu ada disebut dengan kelompok A, kelompok B, kelompok normatif dan kelompok adaptif. Nah, kelompok inilah di dalam mata pelajaran ini yang sama dengan SMA, gitu kan? Jadi mata pelajaran sama, ada PPKN, ada sejarah, ada matematik, ada bahasa Inggris. Nah, kelompok inilah yang diharapkan bahwa anak-anak itu nanti bisa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan terbukti berhasil. Dan terbukti, gitu kan, bahwa kemarin saja kita sudah banyak siswa yang diterima dan bukan hanya di perguruan tinggi yang ini. Bahkan ada yang di Brawijaya, ada yang di Malang, ada yang di Unpad, keterima di Unpad. Jadi sungguh luar biasa gitu. Nah, yang ketiga, konsepnya itu bahwa lulusan dari SMK itu harus mampu berwirausaha. W-nya itu, Pak. W-nya itu wirausaha, gitu kan. Jadi ini konsepnya, bekerja, ya, melanjutkan wirausaha. Nah, lalu bagaimana konsep pendidikannya? Nah, makanya konsep pendidikan yang dilaksanakan di SMK itu disebut dengan menggunakan proses project work, pembelajaran berbasis project. Ya, artinya berbasis project itu bahwa ketika belajar itu mereka seperti pembelajaran yang sebenarnya. Misalkan begini, kita jurusan misalnya pengolahan pertanian. Nah, mereka belajar bagaimana membuat roti misalnya. Nah, ketika pembuatan roti ini, kita standarisasi industri. Bahwa roti yang kita buat itu dengan standar industri. Nah, anak-anak itu melakukan proses dari awal, ya, pembuatan itu sampai akhir, sampai jadi, sampai bagaimana marketingnya. Sampai ke pemasaran, gitu kan? Iya. Nah, ini anak-anak jadi ketika nanti dia tahu persis prosesnya dari awal sampai dengan akhir, berarti anak-anak itu ketika lulus dari SMK 2 misalkan, mereka sudah siap untuk tidak harus bekerja ke industri, tidak harus melanjutkan, tapi mereka mampu untuk wirausaha. Tapi kami menyiapkan anak-anak itu jangan tergantung kepada orang lain saja. Ketika misalkan mereka punya potensi untuk mandiri, itu lebih baik. Dan alhamdulillah banyak alumni dari SMK 2 itu sekarang yang sudah menjadi pengusaha besar. Ya, termasuk ada yang punya PT di Karawang, kemudian ada yang mengembangkan pertanian di wilayah Pandega itu alumni SMK 2 itu sudah luar biasa. Ya. Nah, itu efek daripada bahwa kami mendidik itu bukan hanya tergantung kepada orang lain, tetapi adalah bagaimana mereka mampu untuk mandiri, mampu berusaha. Jadi anak-anak lulusan ini udah pinter pemikirannya. Dari konsep dari awal itu mereka sudah memikirkan akan kemana. Apakah mau ke perguruan tinggi, apakah misalkan mau bekerja, atau misalkan mau wirausaha. Nah, ketika anak-anak itu mau ke perguruan tinggi sebetulnya itu akan banyak kami bantu juga. Misalkan bagi mereka yang tidak mampu, ya banyak kan di antara anak-anak itu yang tidak mampu. Nah, itu banyak perguruan tinggi itu yang bisa memberikan beasiswa secara gratis yang sudah kerjasama dengan SMK. Tahun kemarin saja ada beberapa siswa kita yang misalkan Bamunajah, perguruan tinggi Bamunajah, itu mereka memberikan pendidikan secara gratis. Ya, kemudian di sini juga ada Setiabudi ya di sini. Kemudian juga dari Unbaja Serang. Nah, itu mereka meminta alumni daripada kita dan mereka berikan beasiswa, tidak ada biaya sampai dengan selesai. Tinggal sekarang maunya anak apa gitu kan. Nah, kemudian ketika anak-anak mau bekerja, nah kita juga siapkan. Banyak industri-industri yang sudah kerjasama dengan SMK 2 dan itu melakukan rekrutmen di sekolah. Misalkan kita kemarin ada rekrutmen dari Astra Daihatsu Motor. Nah, itu kita ada siswa kita juga yang ini. Kemudian ada yang PT yang DFSK, PT Sokonindo namanya. Itu pabrik mobil yang ada di Cikande, pabrik mobil Cina.
Dan itu secara rutin sudah rekrutmen di SMA 2. Kemarin ada berapa? Ada lulusan otomotif ada sekitar 16 yang diterima. Ya. Kemudian ada Hino mobil, ya. Kita sudah rekrutmen juga di SMA 2 dan itu banyak siswa kita yang diterima juga di sana. Dan bahkan sekali sudah 6 bulan mungkin lagi di klub dan setelah itu di Subang. Ya. Bagi yang namanya Alfamart, kemudian juga banyak industri-industri lain yang memang bekerja sama dengan SMA 2. Ya. Dari metode yang Bapak terapkan tadi itu, bekerja, melanjutkan dan wirausaha, menurut saya begitu luar biasa. Ya. Tadi terdengar dari dorongan-dorongan dari pihak swasta, industri segala macam. Ya. Kita pengen tahu sendiri, pemerintah sendiri menunjang kegiatan seperti itu, seperti apa Pak? Ya, pemerintah pasti memfasilitasi lah, termasuk juga fasilitasi kerjasama dengan industri. Besok kami diundang dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten untuk melakukan MOU dengan PT Sosro. Ya. Jadi kita juga pemerintah bukan hanya sekedar usaha dari sekolah, tetapi juga pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Dinas Tenaga Kerja itu kita misalkan untuk melakukan MOU dengan pihak-pihak industri. Dari kegiatan seperti tadi itu Pak, otomatis akan membutuhkan fasilitas yang begitu luar biasa. Betul, menurut saya. betul. Ya. Nah, untuk sementara ini fasilitas di sini Pak? Fasilitas sudah luar biasa sebetulnya. Dari bengkel-bengkel yang ada itu kita sudah termasuk di standar yang tinggi, ya. Dan standar malah standar yang tinggi. Dan itu peran serta itu dari mana ya? Dari pemerintah. Karena sekarang ini terus terang saja SMK, SLTA ya yang di Provinsi Banten itu melaksanakan pendidikan gratis. Jadi mau tidak mau bahwa fasilitasi daripada sekolah itu disiapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Contoh misalkan kemarin kita untuk peralatan otomotif, nah itu kita disuplai itu dari Provinsi Banten. Kemudian juga ada peralatan untuk yang multimedia itu dari pemerintah Provinsi Banten. Dan tahun depan juga saya memprogramkan dengan Provinsi Banten itu untuk menambah ruang praktek. Dan mungkin mudah-mudahan ada 3 ruang praktek yang akan dikembangkan di SMK 2. Tujuannya kemana tadi? Jadi supaya anak-anak itu bahwa jangan sampai nanti fasilitas itu terbatas. Apalagi misalkan peralatan praktek yang sudah kuno, ya sudah lama, ya sudah tidak digunakan di industri. Ini kan bahaya, tadi tidak match itu kan? Iya, iya. Pembelajaran A yang digunakan B kan nggak match gitu kan? Masuk ke industri gagal. Iya, nah makanya kita selalu upgrade untuk peralatan-peralatan. Termasuk misalkan yang multimedia sekarang itu ada 35 unit komputer yang di-upgrade. Gitu. Karena kita sudah 2013 yang dulu kita upgrade dengan sekarang. Nah, tadi yang kita bahas sendiri fasilitas Pak. Sekarang SDM di sini mengajar. SDM di kita itu alhamdulillah bahwa kita banyak kegiatan-kegiatan magang. Ya, artinya magang itu termasuk juga magang di industri. Dan bahkan SDM kita itu ada guru-guru yang sudah magang itu di luar negeri. Luar biasa. Ada yang magang di Jerman itu 1,5 bulan. Ada yang magang di Korea itu 1 bulan, ada yang magang di Cina itu 1 bulan. Nah, termasuk saya juga, saya alhamdulillah pernah magang juga di luar negeri. Saya pernah di Hebei Normal University di Cina, di Beijing. Nah, itu kurang lebih sekitar 3 minggu itu magang di sana. Jadi alhamdulillah termasuk saya sudah mengunjungi 7 negara ya yang untuk studi banding mengenai pengembangan SMA. Jadi dari dari kesimpulan masyarakat yang sekarang resah tentang pekerjaan, mungkin ini salah satu pendidikan untuk mendorong lapangan kerja Pak ya? Betul. Iya. Jadi makanya SMK itu, kalau tujuan SMK itu 2 sisi mata pedang, itu SMK. Artinya kalau misalkan SMK itu kan hanya 1 sisi untuk melanjutkan apa itu. Tapi kalau SMK itu 2 sisi mata pedang. Artinya mereka bisa melanjutkan, mereka bisa bekerja, mereka bisa berwirausaha, itu SMK. Ya, artinya betul-betul kami memang mempersiapkan ke depan itu mau seperti apa. 3 pilihan anak sebetulnya. Ya Pak, terima kasih. Ini tapi kami minta himbauan Bapak ataupun untuk para calon-calon siswa di sini
Silakan Pak. Ya, kalau seandainya misalkan ada orang tua atau siswa-siswi yang masih di SMP, asal itu kan ada pilihan masuk SMA, pilihan masuk SMK. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa SMK itu akan memberikan 3 hal, yaitu mempersiapkan untuk bekerja, untuk melanjutkan, dan untuk mandiri. Nah, oleh karena itu, kepada adik sekalian yang masih di SMP, 3 pilihan akan mau kemana. Ya, kami SMK 2 Pandeglang adalah salah satu SMK negeri yang ada di Kabupaten Pandeglang yang saya katakan SMK yang terbaik dengan jumlah siswa yang terbesar, siap untuk mendidik anak-anak putra-putra terbaik bangsa Indonesia untuk menghasilkan tamatan yang bermutu dan berkualitas. Saya kira itu. Ada pertanian, ada APHP, ada TKJ, ada TKRO, TITL, banyak lagi. Fasilitasnya oke, terus pendidikannya juga oke, jadi seru sih, beda dari yang lain. Maksudnya emang sama, lebih asik tapi gitu ya, lebih asik kan. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang